Baik, selamat pagi Ananda semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhannya Ananda semua boleh sehat pada hari ini. Ananda boleh bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran fisika. Pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan bermanfaat. Nah, Ananda sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, mari kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan agar apapun yang kita kerjakan apapun yang kita pelajari boleh menjadi berkat untuk kehidupan kita, bahkan untuk kehidupan orang-orang lain. Bahkan boleh Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita dari setiap mara bahaya. Nah, silakan Aditya, silakan pimpin kita untuk berdoa. Amin. Terima kasih ya Aditya. Terima kasih karena telah memimpin kita untuk berdoa pada hari ini. Ananda semua, siapakah yang belum hadir pada saat ini? Semuanya hadir? Bagus sekali Ananda. Bapak acungin jempol, 2 jempol untuk Ananda semua. Bapak lihat dari minggu ke minggu Ananda tetap menjaga kehadirannya. Jadi Bapak lihat presentasi kehadiran kalian itu setiap bulan itu hampir 100%. Jadi Ananda tetap pertahankan itu, yakinlah bahwa apapun yang Anda lakukan saat ini itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan sumbangsih untuk kehidupan Ananda selanjutnya. Baik itu untuk masa depan Ananda atau untuk hal-hal lainnya. Baik Ananda semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, silakan Ananda persiapkan semua apa yang Ananda butuhkan. Silakan letakkan di atas meja, mulai buku catatan, buku tugas, buku cetak atau bahan ajar, handout, dan juga alat-alat tulis yang Ananda perlukan seperti pulpen, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Silakan taruh di atas meja. Nah, untuk barang-barang yang Ananda tidak butuhkan, tidak perlukan pada saat ini, pada saat pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda simpan di dalam tas, taruh di dalam laci atau tidak, agar Ananda bisa nyaman dan tidak terganggu akan barang-barang tersebut saat pembelajaran kita berlangsung. Nah, Ananda juga jangan lupa perhatikan sampah di sekitar Ananda, di sekitar tempat duduk Ananda saja. Silakan perhatikan apakah ada sampah, atau di dalam laci meja Ananda ada sampah. Silakan Anda pungut dan buang ke tempat sampah, agar ruangan kita ini boleh bersih dan kita boleh menjadi nyaman untuk belajar di ruangan ini. Baik, silakan Ananda, silakan buang sampahnya ke tempat sampah. Sudah semua? Ya, baik Ananda, kita lanjutkan. Ananda, minggu lalu kita telah membahas mengenai benda elastis. Nah, siapa yang tahu apa itu benda elastis? Ya, silakan Ovi. Ya, benar sekali Ananda. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan Desti. Ya, tepat sekali Desti. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan ada. Silakan Aprina, silakan. Ya, tepat sekali Aprina. Benar bahwa apa yang Ananda sampaikan, bahwa benda elastis adalah benda yang saat diberikan gaya akan mengalami perubahan bentuk, dan saat gayanya dihilangkan maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Siapa yang tahu contohnya? Ya, Adit. Karet kelam, iya benar sekali Ananda. Ada lagi? Per atau pegas? Oh iya benar Ananda. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup? Nah, benar Ananda semua apa yang Ananda sampaikan, bahwa salah satu contoh dari benda elastis atau bahan elastis itu adalah misalnya karet gelang, terus ban itu kan terbuat dari karet juga, kemudian tadi pegas, nah dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bahan elastis ini. Kita khususkan dia pada pegas. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pembahasan kita mengenai pegas, di sini Bapak ingin bertanya,
Pernahkah Ananda semua naik mobil? Atau pernah? Pernah ya. Jadi Ananda semua pernah naik mobil. Pernahkah Ananda naik mobil dan melewati jalan berlubang atau melewati polisi tidur atau tanggul di jalan? Nah, apakah yang Ananda rasakan ketika mobil yang Ananda naiki itu melewati jalan-jalan tersebut? Misalkan Aldi agak berguncang ya. Ada yang lain? Silakan Dola. Tidak terjadi guncangan. Silakan Desti. Ya. Berarti kalau Desti dia itu ketika mobilnya melewati atau mobil yang ditumpanginya itu melewati jalan-jalan berlubang atau jalannya tidak bagus, maka dia merasa hanya sedikit guncangan. Nah, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan antara ketiga hal tersebut? Jadi tadi ada yang merasakan guncangan yang hebat, ada yang tidak merasakan sama sekali, bahkan ada yang merasakan sedikit saja guncangan. Nah, itu akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, yaitu melalui penjelasan guru, peserta didik atau Ananda semua dapat menjelaskan hukum-hukum untuk menerangkan perilaku pegas dengan tepat. Nah, kedua, melalui percobaan peserta didik dapat menemukan hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada pegas dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui percobaan Ananda semua dapat menemukan hubungan konstanta pegas dengan pertambahan panjang pada pegas dengan benar. Selanjutnya, melalui percobaan Ananda semua dapat menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan hukum-hukum dengan benar. Nah, selanjutnya itu melalui kegiatan praktikum Ananda semua dapat melakukan percobaan hukum-hukum dengan baik. Kemudian melalui kegiatan praktikum Ananda semua dapat mengolah data hasil percobaan dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuannya itu melalui kegiatan praktikum Ananda semua dapat mempresentasikan hasil percobaan Ananda dengan benar. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Berarti kita akan membahas mengenai hukum-hukum dan kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan hukum-hukum tersebut. Nah, Ananda semua, hukum itu menyatakan bahwa hubungan antara gaya yang meregangkan atau gaya yang diberikan kepada pegas itu dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastis pegas itu sama dengan F sama dengan K kali X. Jadi, hukum ini menyatakan bahwa ada hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas, gaya tarik atau gaya dorong dengan pertambahan atau perubahan panjang pegas tersebut. Nah, di sini perubahan panjang pegas hubungannya adalah semakin besar gaya yang diberikan, maka perubahan panjang atau pertambahan panjang pegas tersebut akan semakin besar. Nah, itu dengan rumusan matematisnya F sama dengan K kali delta X, di mana F sama dengan adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, K merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan X merupakan pertambahan panjang pegas atau meter dengan satuan meter. Nah, Ananda semua, kalau misalnya ada dua pegas, misalnya ini pegas A, ini pegas B. Nah, pegas A dan pegas B ini memiliki konstanta yang berbeda. Tentu ketika kedua benda ini diberikan gaya yang berbeda, yang sama, maka pertambahan panjang antara pegas 1 dan pegas 2 itu berbeda. Kenapa? Karena konstanta pegasnya tadi berbeda.
Nah, dari penjelasan itu dan dari rumusan tersebut kita juga dapat menyimpulkan dari hukum ini bahwa pertambahan panjang dari suatu pegas itu memiliki hubungan juga dengan konstanta pegas dari pegas tersebut. Nah, setiap pegas itu pasti memiliki nilai konstanta pegasnya masing-masing. Ada yang memiliki konstanta pegas yang sama dan ada yang memiliki konstanta pegas yang berbeda. Nah, hubungannya apa? Semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil pula pertambahan panjang atau perubahan panjang yang dialami oleh pegas tersebut. Nah, tadi kita telah memahami bahwa yang pertama bahwa gaya itu memberikan pengaruh pada pertambahan panjang. Apabila diberikan gaya yang besar, maka pertambahan panjangnya juga akan besar. Nah, kalau sebaliknya, apabila gaya yang diberikan itu kecil, maka pertambahan atau perubahan panjang pegas itunya juga kecil. Nah, untuk konstanta pegas sendiri itu seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa apabila semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecillah pertambahan panjang atau perubahan panjang yang terjadi pada pegas. Ataupun sebaliknya, apabila konstanta pegas semakin kecil, maka semakin besarlah pertambahan panjang atau perubahan panjang dari pegas yang digunakan. Nah, Ananda semua, hal ini atau hubungan ini akan kita buktikan, akan kita selidiki dalam pembelajaran kita hari ini dengan melakukan percobaan. Jadi hari ini Ananda akan melakukan percobaan. Sebelum itu, silakan Ananda bagi kelompoknya. Silakan yang ini, deretan ini itu kelompok 1 dan deretan yang sebelah kiri Bapak itu kelompok 2. Nah, silakan Anda semua bentuk kelompoknya. Silakan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Nah, ini Bapak punya 2 LKS. Jadi kan kita bentuknya 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi ini ada 2 LKS. Nah, Anda semua silakan kerjakan LKS ini. Ini tentang percobaan untuk membuktikan yang tadi, yang 2 tadi. Hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan tambahan panjang pegas atau perubahan panjang pegas, dan juga hubungan antara konstanta pegas dengan pertambahan atau perubahan panjang pegas tersebut. Jadi kita akan membuktikan apakah benar sih itu benar adanya atau mungkin itu merupakan suatu kesalahan. Nah, silakan kelompok 1. Baik, silakan untuk kelompok 2. Baik, Ananda silakan dikerjakan LKS-nya. Kita akan mengerjakannya ini dalam waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Baik Ananda semua, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa hari ini kita akan melaksanakan percobaan mengenai hukum Hooke yang telah kita pelajari tadi. Oleh karena itu, karena hari ini kita akan menggunakan virtual lab, silakan Ananda semua silakan search di Google untuk mencari virtual lab-nya yaitu hukum Hooke. Ananda bisa download di pad. Nah, kemudian setelah Ananda download, silakan Ananda buka dan tampilannya bisa Ananda lihat seperti berikut ini. Nah, untuk percobaan kita kali ini silakan Ananda mengeklik pengantar. Nah, sehingga muncul tampilan seperti berikut ini. Di sini ada pegas, ada penyangganya atau statiknya, ada penjepit atau pemberi gayanya, kemudian ada untuk memilih satu pegas yang digunakan ataupun 2 pegas yang digunakan. Kemudian ada konstanta pegas. Ini bisa kita variasikan dari 100 Newton per meter hingga 1000 Newton per meter. Kemudian ada gaya yang dikenakan
itu bisa kita variasikan dari min 100 Newton. Nah, untuk yang negatif ini itu pegasnya, penjepitnya itu memberikan gaya dorong pada pegas. Kemudian kita bisa variasikan ke arah sebaliknya, ke arah positif hingga positif 100 Newton. Nah, di sini gaya pegas ditarik oleh penjepit tersebut. Nah, kemudian kita bisa memunculkan vektor dari gaya-gaya tadi. Ada vektor merah, warna oranye itu untuk gaya yang dikenakan, warna biru untuk gaya pegas, kemudian ada warna hijau pertambahannya, dan kemudian bisa kita tampilkan nilainya sebagai berikut ini. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan menyelidiki hubungan antara gaya yang dikenakan terhadap pertambahan panjang pegas. Nah, untuk yang diselidiki, untuk percobaan ini kita akan menjadikan konstanta pegas itu menjadi konstan. Di sini kita menetapkan dia itu misalnya 150 Newton per meter. Kemudian kita variasikan gayanya. Itu bisa pertama kita memberikan gaya sebesar 10 Newton. Nah, setelah itu kita bisa melihat pertambahan panjangnya sebagai berikut ini. Kemudian data-data ini kita akan masukkan ke dalam tabel, yaitu data pertambahan panjangnya, data konstanta pegasnya, dan gaya yang dikenakan. Kemudian kita variasikan gayanya menjadi menjadi 20 Newton, dan bisa kita lihat pertambahan panjangnya sebagai berikut. Nah, kita akan mencatat data-data berikut ini ke dalam tabel seperti yang tadi. Kemudian selanjutnya kita akan variasikan gaya yang dikenakan itu sebanyak 5 kali, sehingga kita memperoleh data 5 buah data, dan kemudian kita memplotkannya pada grafik sehingga tampaklah hubungan antara gaya yang dikenakan dengan pertambahan panjang. Nah, untuk sekarang ini kita menyelidiki hubungan antara konstanta pegas dengan pertambahan panjang, di mana pada percobaan ini gaya yang dikenakan itu kita jadikan konstan. Jadi di sini kita menetapkan gaya yang dikenakan itu senilai 50 Newton, dan kita variasikan konstanta pegas. Mulai yang pertama itu 100 Newton per meter, sehingga kita bisa melihat pertambahan panjangnya sebagai berikut. Kemudian kita bisa memvariasikan konstanta pegasnya menjadi 150 Newton per meter, sedangkan gaya yang dikenakannya itu tetap. Nah, bisa kita lihat pertambahan panjangnya sebagai berikut ini. Nah, data-data ini bisa kita masukkan ke dalam tabel seperti pada tabel LKS, yaitu data pertambahan panjang, konstanta pegas, dan gaya yang dikenakan. Kemudian kita melakukannya masukkannya ke dalam grafik. Nah, kita akan mengumpulkan sebanyak 5 data sehingga kita bisa menghasilkan datanya sebagai berikut ini.
Baik Ananda semua, dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Izati. Bagus sekali Jati. Ada yang lain? Silakan Aprinaldi. Tepat sekali. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama bahwa hukum Hooke itu menyatakan bahwa ada hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya pegas yang diberikan, gaya yang diberikan pada pegas, maka semakin besar pula perubahan panjang atau pertambahan panjangnya, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah untuk konstanta pegas itu semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil pertambahan atau perubahan panjang pegas tersebut, dan berlaku sebaliknya. Nah, kan tadi kita sudah membuktikannya, benar kan? Jadi apakah benar? Ya, benar kan? Kita telah membuktikannya bahwa teori ini benar, atau hukum ini itu benar, hukum Hooke ini benar. Nah, Ananda semua, seperti yang Bapak tanyakan pada pertama kali, mengapa bisa terjadi perbedaan antara mobil yang satu dengan beberapa mobil yang lainnya ketika melewati jalan berlubang. Nah, untuk meredam guncangan pada mobil itu digunakan pegas, salah satu dari bahan elastis. Nah, yang kita pelajari hari ini bahwa konstanta pegas itu, setiap pegas itu memiliki konstanta pegasnya masing-masing. Nah, yang menyebabkan terjadinya perbedaan salah satunya adalah konstanta pegasnya. Konstanta pegas dari ketiga kasus dari teman-teman Anda semua itu tadi, itu memiliki konstanta pegas yang berbeda-beda, sehingga guncangan yang dirasakan itu juga berbeda-beda intensitasnya. Nah, Ananda semua, untuk tugas Ananda silakan kerjakan di bahan ajar. Di situ ada latihan untuk nomor 1 sampai nomor 3, silakan Ananda kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan kumpulkan, dan Ananda kita akan melanjutkan, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Silakan Ananda persiapkan di rumah, belajar di rumah. Kita akan belajar mengenai pegas susunan seri dan pegas susunan paralel. Jadi Ananda persiapkan diri Ananda hingga pembelajaran minggu depan atau pertemuan selanjutnya Ananda sudah siap untuk belajar. Baik Ananda, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk partisipatif aktif dari Ananda semua. Terima kasih untuk semangatnya. Bapak sangat berbangga hati boleh melihat Ananda bersemangat hari ini. Demikian saja Ananda untuk pembelajaran kita hari ini, dan Bapak ucapkan selamat pagi.